Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Mukti Ali MPDI, dan kepada teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Muhammad Riansyah Saputra, yang kedua Desti Ramelia, yang ketiga Ifla Ulfia, dan yang keempat Izatu Zahro. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang bertemakan pengertian akhlak tasawuf, persamaan, perbedaan, serta hubungan antara keduanya, dan persamaan serta perbedaan antara akhlak, etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan. Di sini saya Desi Ramelia, NIM 2030202228, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian akhlak dan pengertian tasawuf. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat, dan perangai. Serta secara istilah, akhlak adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Akhlak haruslah sesuatu yang tidak dipaksakan dan timbul dengan sendirinya di dalam lubuk hati untuk melakukan kebaikan. Dalam melakukan kebaikan, itu tidak perlu melakukan pertimbangan yang terlalu lama dan pemikiran yang terlalu panjang, sehingga dalam perbuatan tersebut tidak ada unsur keterpaksaan. Kemudian, akhlak itu dibagi menjadi dua macam, yaitu akhlak baik dan akhlak buruk. Akhlak baik adalah hal-hal yang mencerminkan suatu yang baik dan dilakukan dengan perilaku yang mencerminkan kebaikan Islam di dalam setiap tindakannya. Hal-hal baik itu seperti contohnya yaitu 1. Jujur. Jujur adalah akhlak baik pertama yang harus dimiliki dan diamalkan oleh semua umat Islam, karena kejujuran haruslah didorong oleh keinginan mulia dari dalam hati. Kedua, berperilaku baik. Akhlak baik yang berikutnya adalah setiap umat Islam harus berperilaku baik dalam setiap tindakannya. Yang ketiga, malu. Malu di sini memiliki arti bahwa seseorang harus memiliki budaya malu. Malu untuk berbohong, malu mencuri, dan malu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Keempat, rendah hati. Seorang umat Islam haruslah memiliki kerendahan di setiap langkahnya. Tidak boleh ada perasaan tinggi hati di dalam hatinya, karena tinggi hati adalah sumber dari segala penyakit. Yang kelima, murah hati. Seorang muslimin haruslah murah hati dan rela untuk mengorbankan apa yang menjadi miliknya demi kemaslahatan orang banyak. Yang keenam, sabar. Akhlak baik berikutnya adalah sabar. Seorang muslim haruslah menunjukkan sikap sabar kepada semua hal yang terjadi padanya. Kemudian, akhlak yang kedua yaitu akhlak buruk. Akhlak buruk adalah segala sesuatu akhlak yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan harus dijauhi oleh semua umat manusia. Contoh akhlak buruk yaitu 1. Mencuri atau mengambil barang yang bukan milik kita. Yang kedua, iri hati. Yang ketiga, membicarakan keburukan orang lain. Yang keempat, membunuh. Dan yang kelima, segala tindakan tercela yang dapat merugikan orang lain. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian tasawuf. Tasawuf adalah ilmu dalam agama Islam yang berfokus menjauhi hal-hal tentang duniawi. Tasawuf berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata tasawwafa, ya tasawwufu. Tasawuf mengandung makna menjadi berbulu yang banyak, yakni menjadi seorang sufi, atau menyerupainya dengan ciri khas memakai baju terbuat dari bulu domba dan wol. Kemudian dapat disimpulkan bahwa sufi dianggap orang yang memiliki hati suci dan bersih dalam tindakan. Dengan demikian, tasawuf atau sufisme adalah suatu istilah yang lazim dipergunakan untuk mistisme dalam Islam dengan tujuan pokok memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan. Terdapat prinsip-prinsip tasawuf, yaitu yang pertama, zikir, yang kedua, fikir atau meditasi, yang ketiga, sar atau bangkit, yang keempat, ju'i atau merasa lapar, yang kelima, sum atau menikmati keheningan, yang keenam, saum atau puasa, yang ketujuh, khalwat atau bersunyi sendiri, dan yang ke-8, hikmat atau melayani.
Kemudian poin kedua, yaitu persamaan dan perbedaan antara akhlak dan tasawuf. Persamaan antara akhlak dan tasawuf adalah sama-sama sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni sama-sama mengajarkan untuk berbuat kebaikan kepada seluruh umat manusia, menjaga lingkungan alam semesta, saling menyayangi antar umat manusia dan tidak angkuh. Manusia yang memiliki akhlak mulia itu tidak akan sombong, karena kesombongan itu bukanlah hak bagi manusia, karena itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian perbedaan antara akhlak dan tasawuf yaitu dari segi pengertian itu sendiri. Akhlak dan tasawuf adalah dua hal yang berbeda dan tidak sama. Tasawuf adalah sebuah ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana manusia harus membersihkan hati dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak adalah sebuah hasil atau refleksi dari penerapan ilmu tasawuf yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan ilmu tasawuf di dalam kehidupan diharapkan manusia dapat berbuat lebih baik dan menghindari hal-hal negatif yang berseberangan dengan ajaran Islam. Baiklah, selanjutnya saya Ifla Ulfiah dengan NIM 20302240 akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara akhlak dan tasawuf. Yang pertama ialah persamaan akhlak dan tasawuf. Jadi teman-teman, akhlak dan tasawuf ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita manusia agar senantiasa berbuat baik kepada manusia, menjaga lingkungan agar tetap lestari, menyayangi manusia, dan juga tidak memiliki sifat sombong. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan sifat kesombongan. Begitu pula dengan tasawuf. Di dalam tasawuf tidak ada lagi hal-hal mengenai duniawi seperti harta, benda, dan lain sebagainya, sehingga tidak akan menyebabkan sifat kesombongan dalam hati dan tinggi hati. Yang selanjutnya ialah perbedaan antara akhlak dan tasawuf. Jadi teman-teman, perbedaan antara akhlak dan tasawuf tersebut ialah tasawuf merupakan sebuah ilmu yang mengajarkan manusia agar senantiasa membersihkan hati dan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari akhlak tadi ialah sebuah refleksi dari penerapan ilmu tasawuf yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Izzatul Zahroh dengan NIM 2030 202252. Saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu perbedaan. Perbedaan antara akhlak dengan etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan dapat kita lihat pada sifat dan kawasan pembahasannya, di mana etika lebih bersifat teoritis dan memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral dan susila lebih bersifat praktis, yang ukurannya adalah bentuk dan juga perbuatan. Hubungan antara akhlak dengan etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan bisa kita lihat dari segi fungsi dan peranannya, yakni sama-sama menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk ditentukan baik dan buruknya, benar dan salahnya, sehingga dengan ini akan tercipta masyarakat yang baik, teratur, aman, dan damai, serta sejahtera lahir dan batin. Dapat dikatakan bahwa antara akhlak dengan etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan mempunyai kaitan yang sangat erat, di mana wahyu, akal, dan adat adalah sebuah teori perpaduan untuk menentukan sesuatu ketentuan nilai. Terlebih lagi, akal dan adat dapat digunakan untuk menjabarkan wahyu itu sendiri. Baiklah, mungkin itu saja. Terima kasih. Nama saya Muhammad Rian Saputra, NIM 1820202134. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian keempat, yaitu perbedaan antara akhlak, etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan. Perbedaan antara akhlak dengan etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan dapat kita lihat pada sifat dan kawasan pembahasannya, di mana etika lebih bersifat teoritis dan memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral dan asusila lebih bersifat praktis, yang ukurannya adalah bentuk perbuatan serta sumber yang dijadikan patokan untuk
menentukan baik dan buruk pun berbeda. Di mana akhlak berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, etika berdasarkan akal pikiran, sedangkan moral, kesusilaan, dan kesopanan berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa antara akhlak dengan etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan mempunyai kaitan yang sangat erat, di mana wahyu, akal, dan adat adalah sebuah teori perpaduan untuk menentukan suatu ketentuan. Terlebih lagi, akal dan adat dapat digunakan untuk menjabarkan wahyu itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dikutip oleh Harun Nasution, yang dikutip ulang oleh Abidin Nata, yaitu Allazin huwal aqlu la dina liman la aqlalah, yang artinya agama itu adalah penggunaan akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Sekian itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.